Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dataku Project di sini. Nah, teman-teman, pada video ini saya akan meneruskan video sebelumnya terkait dengan fitur engineering. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan fitur engineering pada masing-masing fitur ataupun kolom ya. Itu sudah selesai. Kemudian fitur engineering selanjutnya saya akan merubah fitur-fitur yang tadinya kategorikal itu menjadi numerical. Kemudian setelah kita dapat numerical semuanya, kita normalisasi datanya. Artinya kita seragamkan datanya seperti itu ya. Oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Library label encoder ya, label encoder, terus one hot encoding, dan standard scalar. Nah, caranya adalah form sklearn processing import encoder one hot encoder scalar. Oke, berhasil. Jadi pada video ini saya akan fokus pada tiga pembahasan ini ya, label encoder, one hot encoder, dan standard scalar. Apa sih makhluk ini gitu? Tiga makhluk ini nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, label encoder dulu. Label encoder dan one hot encoder itu sama, yaitu merubah data yang tadinya kategorikal menjadi numerical. Nah, misalkan di sini kan ada sex, ini kan kategorikal. Kita rubah tuh menjadi numerical seperti itu. Ada embarked, ada family size group, kemudian data title dan sebagainya. Bedanya apa antara label encoder dan one hot encoder? Label encoder itu diperlakukan untuk data kategorikal ordinal. Ordinal itu artinya dia itu memiliki urutan. Sementara kalau misalkan one hot encoder itu diperlakukan untuk data kategorikal yang nominal. Bedanya itu ya, label encoder untuk data yang ordinal, sementara one hot encoder untuk data nominal. Nah, di sini kita ketahui bahwa data yang ordinal itu hanya family size group. Kenapa saya katakan hanya family size group? Karena kan beda ya antara small, long, dan juga medium. Itu memiliki tingkatan yang berbeda gitu. Jadi kita akan memerintahkan kepada si machine learning nantinya bahwa nilai-nilai yang ada di family size group ini itu adalah nilai-nilai yang berbeda, rentangnya berbeda. Misalkan katakanlah long itu kita kasih nilai 1, kemudian small kita kasih nilai 2, medium kita kasih nilai 3. Dan seperti itu. Beda antara long sama small ininya ya, tingkatannya. Kalau misalkan embarked itu sama saja, teman-teman. Ini nominal. Kita tidak mau ya S itu katakanlah lebih besar dari C atau C lebih besar dari G. Itu kan sama saja. Begitu juga dengan sex misalnya. Ini kan sama saja, male sama female. Masa kita sebut male 1, female itu 2, nanti si machine learning itu akan mengira bahwa yang 2 itu lebih besar dari 1 female itu. Nah, di sini yang masuk ke dalam kategorikal ordinal itu hanya family size group, title tidak, kemudian embarked juga tidak. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita mengimpor dulu, kita mendefinisikan variabel dulu bahwa aja ya, label encoder maksudnya, yaitu label encoder. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita terapkan pada family size group, dataset. Kemudian kita feed transform. Nah, proses perubahannya di sini nih, fitting transform. Itu kan label encoder, fitting transform apa? Yaitu transform dari dataset family size group ini ya. Nah, seperti ini. Nah, salah kan? G-nya kurang. G-nya itu gede ya. Begini teman, kalau ngoding itu pasti ada kesalahan dari sintak yang kita buat. Nah, ini berhasil ya. Kita coba lihat. Nah, ternyata sudah berhasil teman-teman. Kita sudah merubahnya. 3, 0, 3, artinya nilai 3 itu lebih besar dari 2. Nilai 2 itu lebih besar dari 0. Nanti si mesin itu akan berpikir seperti itu, berpikir sama halnya dengan kita. Kalau misalkan 0 itu
berarti lebih kecil dari 1. Nah, selanjutnya saya akan melakukan one hot encoder ya. One hot encoder. Nah, sebelum kita melakukan one hot encoder, ada satu library yang akan saya impor. Nah, library ini digunakan untuk memilih kolom-kolom mana saja yang akan di encoder seperti itu. Nah, ini sangat membantu sekali library ini ya. Kalau misalkan manual itu akan sangat panjang, tapi dengan bantuan library ini prosesnya akan lebih cepat. Apa library-nya? Itu sklearn compose import kolom transformer maksudnya. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kita lakukan one hot encoding. Kita definisikan saja sebagai OHE. Ini bebas ya variabelnya, terserah teman-teman, tapi saya pakai OHE aja, maksudnya one hot encoder. One hot, kita masukkan one hot encodingnya. Oke, one hot encoder drop first. Nah, ini sorry, kita menggunakan sparse output false. Artinya kita ingin nilai-nilai yang dihasilkan nantinya itu bentuknya adalah array numpy. Ini sparse outputnya. Oke, sudah berhasil. Kita membuat kolom baru, kolom to encode sebutnya ya. Kolom to encode itu apa? Kolom-kolom yang akan di encode itu pertama sex ya. Yang kedua embarked. Kemudian yang ketiga adalah title. Dan yang keempat adalah merit. Nah, kok merit dia kan sudah numerik ya, kok di encoding lagi gitu kan pertanyaannya. Karena merit ini itu datanya itu bentuknya nominal bukan ordinal. Jadi dia akan membuat lagi misalkan merit 0, merit 1, 0 itu untuk belum menikah, 1 itu untuk menikah. Kalau misalkan kita tidak encoding, machine learning akan mengatakan bahwa 1 itu lebih besar dari 0. Artinya orang yang menikah itu derajatnya lebih tinggi, katakan seperti itu. Itu lebih besar dari orang yang tidak menikah. Kita tidak mau seperti itu. Jadi sama saja antara yang sudah menikah ataupun yang tidak menikah, itu sama saja. Makanya di sini kita merit ini kita sertakan di sini. Oke. Kita run, berhasil. Sebelum itu saya akan membuat city dulu. City itu maksudnya kolom transformer ini ya. Nah, transformer. Kemudian kita buat tafel OHE dan kolom to encode. Kemudian kita pakai remainder. Remainder adalah fast talk. Nah, sepertinya teman-teman. Kita coba ya. Oh, kolom transformer kan reminder. Nah, sudah berhasil ya. Ini bukan reminder tapi reminder. Kemudian kita akan mentransformasi data frame-nya. Transformasi data frame. Nah, disinilah kita melakukan one hot encoding itu di sini ya. Dataset, kita buat dataset baru, variabel baru, dataset encode maksudnya. Kemudian ct itu kolom transformer, kita feed transform dari dataset. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baik teman-teman, tadi saya
melakukan sedikit kesalahan ya. Ternyata dicari-cari false ini harusnya tidak pakai string, dibiarkan seperti ini saja. Jadi saya tadi melakukan kesalahan sehingga nilainya tidak keluar. Oke, ini kode yang sudah saya buat untuk melakukan one-hot encoding agar cepat ya. Jadi kita buat variabel baru namanya dataset encode. Nah, disinilah kita melakukan proses one-hot encodingnya. Jadi dari keseluruhan yang tadi kita bahas, inilah tindakannya gitu, eksekusinya, yaitu CT itu dari kolom transformer yang sudah kita buat, kemudian kita fitting transform dari dataset. Nah, dataset encode. Nah, inilah hasilnya ya. Inilah hasilnya, hasil dari proses one hot encoding seperti itu. Nah, kemudian saya akan mengkonversi hasilnya itu ke dalam data frame baru. Nah, tapi sebelum itu saya akan membuat kolom-kolom baru. Misalkan sex itu kita buat menjadi 2 kolom, yaitu sex male, sex female. Kemudian embarcad kita buat jadi 3 kolom, yaitu embarcad dari Southampton, Chibok, sama Queenstown. Ini ya sintaknya. Kita buat variabel baru encode calls, kemudian CT name transformed dari OHE itu dari ini ya, dari one hot encoding. Kemudian kita dapatkan fitur name. Fitur name dari apa? Dari kolom to encode. Nah, di sini ya. Kita encode calls. Nah, inilah hasilnya. Nah, kenapa saya menggunakan droplets? Karena antara kolom kategori ini tidak ada multikoliniaritas yang tinggi. Jadi nanti ada korelasi yang tinggi tuh kalau misalkan kita biarkan. Setelah dilakukan encode, kita akan masukkan kembali ke data frame aslinya, yaitu dataset, dengan cara kita buat pandas data frame dari dataset encode ya. Dataset encode itu hasil kita encoding tadi. Kemudian ini kan belum ada kolomnya nih, nama-nama kolomnya. Kolomnya itu adalah encode calls. Nah, ini nama kolom-kolomnya. Kemudian kita tambahkan yang kolom to encode yang tadi itu, yang ini kita hapus ya. Dataset drop column to encode, maksud saya itu kita hapus nih. Yang misalkan sex ini kita hapus, kemudian embarcad yang ini kita hapus, dataset aslinya, title yang ini kita hapus, merit yang di sini kita hapus. Kolom tulis kita eksekusi. Nah, inilah hasilnya teman-teman, hasil akhir. Nah, seperti ini. Nggak ada kan sex aslinya, nggak ada, kemudian title aslinya juga nggak ada. Nah, sepertinya teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya akan menyimpan dulu ID penumpang itu untuk proses kita membandingkan tes nantinya, karena ID penumpang ini akan saya hapus. Kenapa dihapus? Karena dia tidak berperan di sini. Nah, passenger ID ini nanti akan saya hapus. Namun sebelum saya hapus, kita akan simpan dulu secara terpisah seperti itu. Nanti ini akan digunakan pada saat proses tes prediksi, membandingkan antara tes prediksi dengan tes hasilnya. Menyimpan ID penumpang untuk training dan testing. Nah, kita namakan saja dataset ID seperti itu. Kita buat np array dari dataset passenger ID. Mana passenger ID? Passenger ID. Nah, passenger ID salah nih. Nama aslinya apa ya? Passenger. Oh, ini ya. Nah ini ya. Nah, ini terdiri dari 891 baris tadi ya. Kemudian selanjutnya survived juga itu saya akan hapus dari variabel dataset ini. Mana? Nah, kenapa saya hapus? Karena data survived itu kan dia yang menjadi variabel dependentnya, sementara yang lainnya akan saya jadikan variabel independent. Namun sebelum dipisahkan, saya akan mendefinisikan dulu variabel dependent itu menjadi integer ya. Definisikan var dependent menjadi integer karena bentuknya itu bukan integer. Ini misalnya dataset.info. Tuh, lihat. Mana?
Nah, survivor ini kan objek ya. Kita akan definisikan dulu survivor ini menjadi integer. Kenapa? Karena mesin learning itu dia tidak mau menerima dataset yang bentuknya itu adalah objek. Dia maunya adalah yang bentuknya adalah integer. Seperti itu ya, dapat dipahami. Oke. var defendant seperti ini ya. NVArray kita buat sama kayak list. NVArray dari dataset survived. As type kita ganti ya, tipe datanya itu menjadi integer. Nah, passenger ID sama survived itu kita pisahkan, baru kita akan menghapus kolom-kolom yang tidak diperlukan di dataset ini. Jadi kita akan menghapus fitur-fitur yang memang tidak penting di sini ya. Nah, fitur mana saja? Misalkan survived kita hapus karena dia adalah variable dependent ya. Kemudian passenger ID ini kita hapus karena dia tidak memiliki kontribusi lah untuk modelan nantinya ya. Kemudian nama kita hapus karena kan nama ini kan sudah kita fitur engineering kan ya menjadi title. Juga tiket kita hapus. Jadi ada 4 fitur di sini yang akan kita hapus. Menghapus fitur yang tidak diperlukan. Dataset kita drop kolom apa aja nih. Pertama kolom name, kemudian kolom passenger ID, kolom survived, sama kolom tiket. Oke. Kita gunakan inflash true ya agar hasilnya memang benar-benar terhapus seperti itu. Nah, ini kan datanya itu dia tidak maksudnya ada yang tinggi ada yang besar gitu kan. Nanti kan mesin mengiranya bahwa var ini terlalu tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita akan menormalisasikan data ini dengan data yang seragam seperti itu, tapi rentangnya sama. Sama halnya manusia, kalau misalkan datanya seperti ini kan kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa var ini nantinya akan dianggap terlalu besar. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita akan melakukan proses normalisasi data, atau disebutnya adalah standar scalar. Nah, sebelum kita menormalisasi data, kita akan membagi dulu datanya menjadi training set dan test set ya. Membagi data menjadi training set dan test set. Kita import dulu sklearn model selection. Kita import train test split. Ini teman-teman. Oke, berhasil. Kita buat xtrain, xtest, kemudian utrain, utest, train test split ya. Untuk xtest sama xtrain ini apa datanya? Ya berarti datanya adalah dataset. Sedangkan untuk ytrain sama ytest datanya adalah var dependent. Testnya kita bagi berapa nih? 0,2 aja ya. Jadi 20% untuk y-test dan 80% untuk trainingnya seperti itu. Kita pakai random state. Ini berguna agar ketika kita melakukan yang diacak itu sama seperti itu. Nah, ini kita run. Oke. Nah, ini ya. Ini untuk xtrain-nya. Kemudian ini xtest, y-test, dan y-train. Kita lakukan proses standar scalar. Kita definisikan variabel baru stds. Ini bebas ya teman-teman. Standar scalar D ya. Standar scalar, kemudian xtrain,
stds kita feed transform. Nah, tadi kan bentuknya masih seperti ini ya, rentangnya terlalu jauh. Kita akan normalisasikan ke bentuk yang seragam seperti itu. Nah ya, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian sama halnya kita gunakan Xtest ya, Xtest juga sama. Nah ini Oke teman-teman, sampai di sini kita sudah cukup melakukan fitur engineering dari tahap awal sampai akhir ya. Nanti selanjutnya kita akan pada tahap selanjutnya, yaitu modeling. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.